warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid jam'an marhuma wa tafarruqana fi hadzal masjid tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Awal kata dari getahnya hamba, tidak ada yang lain selain puja dan syukur kehadiratnya semata. Yang mantang nyata dan mantang terbukti kasih sayang Allah, senang Allah kepada kitanya hamba, yakni mantang izin oleh Allah untuk tajalani kehidupan dan berupaya untuk memberi arti dan makna dalam kehidupan yang menteng Nabi Allah kepada kita sekalian. Dalam kesempatan yang menteng Nabi Allah, tentu saja kita akan manfaatkan segala sesuatunya yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rasa syukur yang sedalam-dalamnya terhadap anugerah yang diberikan kepada makhluk, tidak terkecuali kitanya sebagai hamba-hamba yang disayangi dan dikasihi. Begitu juga seiring dengan itu doa dan salam kitanya bersama yang kita peruntukkan kepada Ruhul A'zam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bukti nyata ada kejerih payahannya
memberikan upaya untuk umat agar senantiasa mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan dalam hal memperbaiki diri umatnya dengan agama yang suci dan murni ini. Dan alhamdulillah Rasulullah telah berhasil mensupport dan memberikan kontribusi besar dari perjuangannya yang selama ini. Sekali lagi, kiranya Allah limpahkan rahmah dari ketiadaan lagi baginda Rasulullah untuk katanya sebagai umatnya. Begitu juga rahmah dan ampunan yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para keluarganya, para kerabat, sanak dan famili handai tolan yang setia membantu, menyemangati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci itu. Menancit kepada para sahabat yang dimana loyalitas mereka tidak pernah terbatas dengan waktu, tidak pernah terpisah dengan tempat, dan tidak ada ukuran jaraknya. Mereka senantiasa bahu-membahu bersama Rasulullah dalam menghasilkan cita-cita mulianya. Juga tak pernah terabaikan doa dan ampunan kitanya bersama Allah Subhanahu wa taala untuk para tabi'in, para alim ulama, baik pun mereka sudah duluan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya. Semoga Allah memberikan tempat yang layak di sisinya. Kalaulah mereka mantengna bersama kitanya dalam menjalani kehidupan di alam dunianya, mohon sangat tanya kepada Allah bernabi sehat dan afiat zahir dan batinnya, dan juga bernabi kekuatan dan semangat dalam menyuplai ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mangat tamu hidup dalam dunia dan untuk bertatema bahagia dan mangat hidup di akhirat nanti. Penghormatan tuan kepada Imam Masjid, Khatib, Bilal, tokoh-tokoh masyarakat, Tuhaput, Tuhalapan, Ketua Pemuda, dan unsur-unsur lainnya yang kau berhadir, dan karena di dalam Masjid Safinatun Najah, yakni sebagai tempat sarana peribadatan yang secara khusus dan juga ajang-ajang keagamaan lainnya, maka senantiasa dalam doa citanya kepada Allah kiranya pembangunan masjid semakin baik dan dakjut berlebih tak baik daripada ahlul jamaah atau katanya untuk menyemarakkan dan meramaikan masjid, apalagi katanya dalam hitungan hari akan tersongsong bulan suci Ramadan.
Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam yang berbahagianya kita nyoka sama-sama tak maklumi bahwa malamnya adalah malam pemberhentian sesaat aktivitas rutin, yakni pengajian rutin di setiap malam Selasa. Maka mengingat dan menimbang kita akan tamung dalam menghadapi momen-momen berharga dan berarti, yakni momen penglipat gandaan amal kebaikan dan ibadah yang akan kita lakukan ataupun akan kita rompok dalam hitungan beberapa hari ke depannya. Tentu saja hana cita tinggal berdoa kepada Allah supaya Nabi keberkahan umur bak katanya, sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah di bulan yang suci itu. Cuman selama kita pegot pengajian rutin setiap mingguan, yakni malam Selasa, tentu mentang Bandung getanyo kata yakini bahwa sangat besarlah nilai dan harga pada sisi Allah tentang belajar ilmu, tentang murono ataupun tentang keingintahuan tanyo terhadap hal-hal yang kaitan dengan ibadah, dengan amalia, dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak terlepas dengan agama yang suci ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya semakin tertumbuhkan rasa galak dan cinta tanyo terhadap ilmu dan ibadah. Maka atranyo han mahasi dan han tercapai ilmu sebagai permata dan intan yang paling berharga pada sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hana sanggup tak hargakan dengan kekayaan yang banyak, yang hana sanggup tak berikan nilai dengan uang berlipat. Inilah ilmu yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai ilmu yang paling berharganya membutuhkan persyaratan dan napadum-padumboh persyaratan yang mesti kita pupunuh lagi katanya. Nah, 6 perkara sebagai cara untuk bisa tercapai ilmu yang akan membawa keberkahan dengan ilmunya dalam kehidupan yang turun. Oleh Imam Ali karamallahu wajhah menyampaikan bahwa yang pertama dari 6 perkara adalah zukaun, cerdas, cara nyan cara ku untuk menemu ilmu. Jika dan yang hana cara, hana cerdas, hana cerdik, maka sulit untuk menemu ilmu. Maka menyamanan upaya aku untuk mewujudkan kecerdasan atau cara nyo ada hubungan timbal balik antara yang puruna dengan getanyo yang muruna. Dari sisi orang yang puruna, nyo nakiat dan upaya
untuk cerdas urang-urang yang geajari dan gepuno. Toh kiat kesungguhan hati bakna urang puno. Kesungguhan hati urang puno yang benar. Jika kesungguhan nyona bak yang puno, insya-Allah secara perlahan-lahan akan sampai nanti suatu saat dan yang kenang puno bakal akan jut, bacut atau secara tertatih-tatih. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah majelis yang berbahagia. Kemudian selanjutnya yang puno diberi kesempatan yang seluas-luasnya jadi kepada orang yang gepuno agar timbul beberapa persoalan-persoalan, pertanyaan demi pertanyaan yang akan ditanya di dalam forum majelis ta'lim itu. Ini upaya atau kiat untuk mengantarkan kepada yang puno bakal akan cerdas, yang kena puno pun demikian je. Adapun bak orang yang kena puno nyo dekna sesuatu yang tersimpan dalam hati. Jika tanya na hal-hal atau persoalan yang meragukan diri tanya, atau persoalan yang tidak ada kejelasan dalam bakro tanya, jangan disimpan, ungkapkan saja untuk teman-teman. Karena memang ilmu itu dengan ditanya. Karena Allah niyu temannya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah katanya kepada orang-orang yang ahli dalam bidang itu, in kuntum la ta'lamun, jika katanya golom yakin atau golom tertipu atau barangkali manteng dalam keraguan-raguan. Yang pertama, zukaun, cara. Ketika upaya untuk melangkah kepada cara yang purna dan yang kena purna, maka nyo akan diantarkan tanyo kepada dapat mencapai ilmu yang menjadi tujuan kita hadiri majlis ta'lim ini. Ya. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah loba. Loba adalah cinta yang tidak pernah puas. Atau sayang yang hantum pernah puas, yang tidak ada batas kepuasan terhadap sesuatu yang kita sayangi dan yang kita cintai itu. Itu pengertian harsun, loba. Itu tabu contoh, bila getanya urang pengusaha, pakibanlah upaya yang gigih, gemublang, gemeladang, geblo lampu sawit, geblo Honda, geblo motor dan sebagainya, betul-betul mencintai apa yang diupayakan itu tanpa ada batasnya. Bak menan ke tasjok lagi tanya, mencintai ilmu tanpa ada batas kepuasannya. Cinta terhadap ilmu tanpa batas. Cinta terhadap ibadah juga tanpa batas. Nyamenan dalam pandangan agama, loba atau serakah alias rakus
yang jut adalah pada dua perkara sahaja. Yang pertama, ba ilmu. Yang kedua, ba ibadat. Ba ilmu jut hanya loba. Bahkan cik geyu dalam agama berloba. Arti loba, cinta terhadap ilmu tak akan pernah ada kepuasannya. Yang kedua, loba ba ibadat. Loba ba beramal. Loba dalam puput kebaikan. Nyo adalah kecintaan terhadap amal, ibadah dan kebaikan yang tanpa ada kepuasannya pada diri kita. Hana puas. Takkan kenan dua perkara yang jut. Sebab yang paling, yang tujuan dikala Allah menjadikan tanyo dan beradakan oleh Allah dalam alam dunia, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'buduni. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan menyembah, beribadah mereka, mempersembahkan amal ibadah mereka terhadap aku. Artinya nyan adalah tujuan hidup. Nyan kenyan tujuan hidup. Beramal, beribadah, puput kebaikan, nyan tujuan hidup. Lain dari nyan adalah penunjang. Nyan adalah sarana untuk memberikan penunjang terhadap kekukuhan dan kegigihan tanyo dalam beramal, beribadah dan membuat kebaikan-kebaikan lainnya. Selain daripada dua hal, haram tanyo loba. Loba kepada pangkat yang tidak pernah hana sitip. Loba kepada jabatan yang cukup-cukup. Loba kepada mengejar kekayaan yang hana tingat ke Tuhan tanyo, ke kamumang tanyo, ke kahoyong tanyo. Tapi nyan si mantap itu bukan baik. Nyan adalah loba ke dalam hal itu adalah dosa. Artinya maksiat. Akibat perbuatan maksiat, dosa berimbas kepada kita. Maka sebagai catatan, dua halnya yang perlu ditanamkanlah ditanya. Yang jadinya ketujuan hidup dan loba terhadap tujuan hidupnya adalah dianjurkan oleh agama. Pertama, loba kepada ilmu. Selanjutnya, loba kepada amal, ibadah dan kebaikan. Lain darinya, maksiat. Akibatnya, berdosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Kemudian yang kelima, wastibarun. Sabar. Sabarnya perlu tahan. Sebab gudang kesuksesan adalah sabar. Ingin tanyo sukses, sabar. Tajak ber ujian, sabar. Kan hanaja hadir. Musim ujian hadir. Angin, lun lampu tetap hadir. Itulah orang-orang yang sabar. Yang cakat yang clear tercapai ilmu, sabar. Faham tak? Menyekan dengan sabar tanyo, tapi hidro tidak abut. Hana dalih dengan orang lain. Karena ilmu yang terbutuhkan adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya benar tertanamkan dalam hati kita. Kesabarannya benar dalam hati kita. Bila sabarnya karena dalam hati, hana je kehalangan ujian raya,
Hanajit ke mata langkah angin niput, hanajit ke kendala mati lampu. Sama, tetap melangkah ke tempat. Bahkan untuk kita inginkan, tak ingin bertercapai yang paling berharga bagi Allah, yakni ilmu yang bermanfaat. Ya. Yang kelima. Yang keempat adalah bulghah. Bulghahnya memadai penghidupan tanya untuk drotanya keluarga dan juga anak. Cukup je hidup rumah. Ote tam jakbet kesiapan segala sesuatunya nyo kalau lebih awal nak tersiagakan di rumah. Tak kerja dari bunga hingga cura ke teput. Malam piuh dari kerja. Atranyo tak manfaatkan ku untuk taber. Beruh kanai rumah, ke belanjaan nak mit kanai rumah, kemudian ke lawan bu dan sebagainya, kebutuhan hari-harinya ka standby na ada rumah. Melangkah tanya abot. Nyo tagai tanya, ku cukupnya. Kan lebih darinya, nyan kana kasih tengok bunga lain ke nira. Yang penting malamnya dek terganggu untuk tanya mencapai tujuan hidup, yakni minta ilmu dan beramal dengan ilmu. Man alhamdulillah menyolong Tuhan kalian kamu madai untuk kehidupan tanya bahkan kalau lebih menyontok ke baju rumah tanya ngonana bahkan cucu pi. InsyaAllah kau cukup. Mat tinggal bak tanya tu ya. Bak tanya tu. Yang keempat. Yang kelima, irsyadu ustaz. Benar petunjuk guru. Benar arahan dari guru. Artinya mengikuti petuah-petuah guru. Yang salah satu persyaratan untuk bertemu ilmu. Nyahan hantu. Jauh ilmu yang katanya. Konon menurut cerita, nek dia Abu Ahmad Perti almarhum atau geken Abu Lamata. Nek ganya. Sejarah singkat bih gebet anak trip gebet baru tiap manteng lambat belah napi jeneh ku mesa manteng dalam bab belah napi jeneh la jurumia ya waktunya manteng perang kafe gekun le gore agaknya tengku edon nuwa ju kampung nu pokok dia diulun uyak tamu lamprang. Ya. Karena patuh huganya bak gore. Gua kampung gua pergi dia. Mau urung yang kamalim-malim bub jatuhnya kau kayak pekek kau nya. Punya. Baru dalam bab lan api jenis baru jauh miah gebut kagak pedong dia. Ikim ngon. Ipekek. Beda tu yang lain yang kacarong-carong mujak teh tu. Ya teh hibah kitab bajuri. Ya teh. Oh ban ni teh katnya kitab bajuri surah yang nah aku pegang. Surah lang kitab yang nah kejuk jawaban ku nya. Nah pada muradnya ya teh lam ya ba kitab yang nah. Kejuk surah atau mahali atau kitab mahali ya kejuk akhirnya kok nyan malam ngai teh dah gop mentau malam ngai teh dah gop ya bahkan menan gebi tanpa gebi malam kok nyan lam teh dah gop menan karena ikhlas atuh arahan gurunya ikhlas menerima atuh petuah dan wasiat dari gurunya. Nyo cara dek danggap remeh. Cara untuk bertemu ilmu yang bermanfaat.
Ya. Maka idanyo hendak terlepas daripada petunjuk jadi guru terhadap itu. Bawatnya Imam Syafi'i rahimahullah petun dalam kandungan gajet na hafal Quran. Petun ganya dalam kandungan olahi gajet hafal Quran. Nyanduk tingkat ketajaman pemikiran Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tameng dalam tun keenam kae gapai kitab gurunya Imam Malik, kitab Muta, kae gapai. Kan hanya hafalan bahkan mufhum. Kemudian entah bagaimana dan pakai hana getepe apa penyebabnya, ketajaman ingatan hafalan Imam Syafi'i sudah terjadi penurunan dan terasa bagusnya. Lalu gucok kesimpulan, mantona guru Imam Syafi'i yang lain yang menyuruhnya di Palestina hana jauh jarak haji sekitar dalam hitungan 2 kilo lebih kurang antara makam Imam Syafi'i dengan makam gurunya wakil. Ate yo mantau udep gejak temui gurunya, gepegah keluhan, gak pegah apa yang geralami dan gerasakan lekatnya. Gebi salam. Assalamualaikum ya syekhi. Kehadiran lun terus kena lun jak bak gurem nyo bahasa kitanya. Terasa agak sedikit menurun ingatan, pemahaman dan juga penghafalan lun tua. Apa penyebab jih wahai guru? Dijawab oleh gurunya Syafi'i, penyebabnya adalah dosa. Dosa. Dosa adalah dampak dari maksiat. Menyamanan untuk beknali berdosa, tinggalkan maksiat. Sekecil apapun maksiat, tinggalkan. Karena dengan maksiat berdosa. Dosa dapat menurunkan ketajaman, pemahaman, ingatan dan hafalan dalam itu. Jadi pakon tanya, kala tua bukan karena kepikunan. Tanya pikirannya kamulai gunjang ganjing. Pemahaman kamulai hanam tenteh. Hafalan kala tak tutut, kala tak tua ngontingan. Bukan karena faktor kepikunan, bukan. Bukan faktor usia yang lanjut, tidak. Tapi karena dosa. Almarhum Abu Dacah Lailun yang di Pantai Gelima, almarhum bak lapang kubu. Di saat lun tuan tung tarikat bagonyan dan urung yang naik Darussalam pada waktunya, mata ke mantang terang dan dari jauh ingatan goknya le tajuk buku katanya ngajuk. Nya tungku yai tangan-tangan. Oh, menan juga. Berarti dikna ingatan goknya mantang tat gok tat. Ketajaman ulen nyantat. Hayut hat. Luar biasa. Nyo adalah makaji bukan dek karena tuha usia. Pucit faktornya adalah dosa. Maka menyamanan arahan dari guru terhadap Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat. Menyamanan semacam wasiat batanya. Tinggalkan maksiat. Sekecil apapun maksiat tinggalkan. Kalau memang nyan maksiat, tinggalkan Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah hanya terganggu ketajaman, pemahaman dan ingatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah tulu zaman, panjang zaman. Menyo panjang zamannya menyo dalam urang dayah bet nyan yang pegah tafsirnya le ya. Nah mengalah tak buat letun mentong atau kamu temu buatnya anak kaji. Nah benar. Nah yang
Alah kau kutumai buat 7 tahun kaji aku buat mahali. Nah laduk ibu kutumu buat lah 7. Nyamunan panjang zaman yang ehna. Munyo tanya kan hana taduk lelam dia. Nyo panjang zaman nyo hana batah haju. Setiap mantau naumu malam ganta sejauh hana gadah malam gantanya mantang bergulir. Setiap malamnya tanya ada bercantoi kanui, tinggalkan kanui, tajak kanui. Maknanya dah tinggalkan kanui jak malam, tajak teput untuk tabut malamnya. Menang. Benar lagi nyan usaha dan upaya bakronan. Kemauan tertimbulkan menang. Insya-Allah hana wate yang terbuang untuk malam ganto. Hana trip kita duk 2 jam tak kita duk. 3 jam itu ngah boleh magah. Ya, menang. Jadi nyo ke nambah caratnya bila tapupunuh lagi tanya insya-Allah ilmu akan nepre Allah dalam hati tanya bukan hanya sebatas ilmu tapi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan jadi dunia dan akhirat. Ya. Kesimpulannya sebagai arahan pertama kepada urun cilun Tuan Bandung jamaah majlis taklim tumbuhkanlah semangat keistiqamahan dalam tuntut ilmu, dalam menggunakan ilmu sekaligus diiringi dengan pengamalan, peribadatan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kedua, manfaatkanlah wate dengan sebaik-baiknya. Karena bila wate hanya berarti nyan wate yang berlalu tanpa terisi dengan amal dan kebaikan. Yang ketiga, taatilah peraturan Allah, peraturan Rasulnya, dan peraturan orang yang mengatur kita. Baik pun dalam kehidupan dunianya, maupun dalam kehidupan tanyo beragama. Bila tanyo tak ikuti aturan, bukan penghalang untuk mencapai tujuan minta ilmu, tapi untuk mendidik kita mempersempit ruang gerak kegagalan dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Intinya adalah peraturan adalah bukan untuk mempersempit ruang gerak kita, tapi peraturan adalah untuk mempersempit ruang gerak kegagalan kita dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Mudah-mudahan ikutilah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wajib taat ke Allah, wajib taat ke Rasul, wajib taat ke pemimpin dari kalangan kamu. Selama yang diarahkan itu kepada kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat menunggu hitungan hari untuk tabung dalam bulan suci Ramadan. Siapkanlah segala sesuatunya, zahir dan batin, untuk bermelabang. Banyak bela sisihkan wate untuk beramal dan beribadah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan tanyo dalam taufik dan hidayahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Maulana, wahai ya Allah, dikala hidayah drone kan juk dalam hati kamu untuk ber dan beribadah, baik ke nu paling dan nelencengkan atau nucundrungkan kepada maksud-maksud yang lain yang tidak ada arti dan maknanya. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah, rahmat drone ya Allah yang kami nanti, limpahan kasih sayang drone ya Allah yang kami tunggu, berikanlah untuk kamu-Nya. Dan kamu yakin innaka antal wahhab, drone ya Allah maha wahab, maha pemberi. Sebelum hamba drone yang meminta,
drone sudah duluan memberikannya kepada kamu-kamunya sebagai hamba drone, ya Allah. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.